Gak ada yang jawab, gak ada yang bergerak. Dan waktu polisi ngintip lagi, ternyata Chris sudah gantung diri. Hai guys, apa kabar kalian semua? Balik lagi di channel Ruang Gelap. Dan untuk kalian yang baru di channel ini, hai, gue Amira, host di channel Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, horror, conspiracy, semua yang menyangkut tentang misteri. So, kalau kalian tertarik dengan yang namanya misteri dan kalian pengen tahu lebih banyak cerita-cerita menarik, jangan lupa untuk klik subscribe. Dan di video kali ini kita akan membahas tragedi yang terjadi pada keluarga Chris Benoit. Lebih tepatnya pembunuhan dan juga bunuh diri yang dilakukan oleh Chris Benoit terhadap keluarganya sendiri. Sebuah tragedi yang benar-benar sangat menyedihkan, sangat menggemparkan. Dan sebenarnya gue nggak tahu gue harus sedih atau marah karena waktu gue nonton dokumenter The Dark Side of the Ring, gue yang nggak pernah nonton Smackdown, nggak pernah nonton wrestling, gak pernah mengikuti sama sekali yang namanya dunia pergulatan. Waktu tahu tentang cerita Chris Benoit ini, gue nangis. Mungkin kedengaran lebay, tapi bener-bener sedih banget. Apa yang Chris lakukan adalah membunuh anaknya dan membunuh istrinya sendiri. Itu sudah pasti sebuah kejahatan. Tapi di balik semua itu, kehidupan Chris di dunia pergulatan itu bener-bener miris banget, menyedihkan banget, dan bukan berarti gua menormalkan atau menjustifying perbuatan dia membunuh istri dan juga membunuh anaknya ya. Lebih ke, gua nggak tahu, speechless, dan gua terlalu banyak ngomong di intro kali ini. Tahan, jangan emosional. So langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Chris Benoit bernama asli Christopher Michael Benoit. Lahir di tanggal 21 Mei 1967 di Montreal, Kanada. Waktu masih kecil, Chris pernah diajak oleh ayahnya untuk ikut menonton pertandingan local wrestlers, di mana dia pertama kali nonton dan melihat apa yang namanya Smackdown, dan saat itu juga Chris langsung jatuh cinta dengan seni olahraga ini. Wrestler favorit Chris adalah Dynamite Kid, seorang pegulat yang sering banget naik ke ring tinju, terus langsung lompat, menimpa korbannya. Lawannya. Menurut gua serem, tapi menurut Chris ini adalah sesuatu yang sangat hebat, dan saat itu juga Chris tahu dia ingin jadi apa kalau dia udah besar. Chris ingin menjadi professional wrestlers. Untuk mewujudkan impiannya, Chris mendaftarkan dirinya di sekolah wrestling milik keluarga Hart. Sekolah yang dikelola oleh ayah Bret Hart, salah satu wrestler favorit dan idola Chris. Dan dari sinilah bibit-bibit dan juga kemampuan Chris dinotis oleh orang-orang, dan mereka sadar Chris punya kemampuan dan juga punya bakat untuk menjadi pro wrestler. Di tahun 1988, Chris menikah dengan seorang wanita bernama Martina. Di tahun 1988, Chris menikah dengan Martina, lalu memiliki dua anak yaitu David dan Megan. Tapi pernikahannya tidak berlangsung lama. Di tahun 1997, Chris dan Martina memutuskan untuk bercerai. Dalam waktu 22 tahun, Chris menjadi salah satu wrestler yang sangat dikenal. Dia bekerja untuk beberapa perusahaan wrestling. Yang paling terkenal WWE atau WWF, World Championship Wrestling, Extreme Championship Wrestling, dan New Japan Pro Wrestling. Oh my god, kayak gue ngeja banget ya. Dan dari 22 tahun ini, dia juga memenangkan 22 championships. Jadi bisa dibilang dalam 22 tahun, dia selalu at least memenangkan satu championship. Chris sendiri dikenal orang sebagai seorang laki-laki yang sebenarnya pendiam tapi sangat-sangat pekerja keras. Dia kalau sudah di atas ring itu benar-benar fokus, dan bahkan sering banget kalau dia melakukan kesalahan, di belakang layar dia bakal menghukum dirinya sendiri. Dia tuh sangat disiplin dengan dirinya, dan benar-benar satu hal yang dia cintai di dunia ini cuma wrestling. Chris bisa dibilang benar-benar memberikan semua yang dia bisa untuk bisa jadi pro wrestler, untuk menghibur orang-orang saat dia berada di ring tinju. Chris dikenal sebagai sosok ayah yang sangat baik, dan juga banyak orang yang sangat menyukai Chris. Suatu hari saat Chris bekerja untuk WCW, dia memenangkan banyak match dengan Kevin Sullivan.
salah satu pro wrestler juga. Bedanya, Kevin Sullivan bukan cuma seorang pegulat, tapi juga seorang penulis naskah WCW. So, seperti yang kalian tahu, SmackDown atau wrestling itu kebanyakan memang ceritanya dibuat-buat, tapi semua aksi kekerasan yang dilakukan itu semuanya beneran. Jadi emang ditambah-tambahin cerita biar ada efek gimmick dan dramanya, dan itu semua emang dikarang, tapi semua kekerasan itu asli. Jadi Kevin ini adalah salah satu orang yang membuat-buat cerita. Dan suatu hari, Kevin punya ide. Gimana kalau Chris pura-puranya ngerebut istrinya sendiri? Istri Kevin pada saat itu adalah seorang wanita bernama Nancy Sullivan. Nancy adalah salah satu tokoh wrestler yang juga sangat terkenal. Dikenal dengan nama Woman dan juga Fallen Angel. Untuk semakin membuat drama ini heboh, Kevin menyuruh Nancy dan Chris beneran tinggal bareng, pura-pura mesra di depan umum, dan acting totalitas banget biar semua orang percaya kalau drama ini beneran nyata. Dan ternyata apa yang ada di skenario ini menjadi kenyataan. Nancy dan Chris ternyata jadi deket beneran. Nancy akhirnya meninggalkan Kevin, lalu menikah dengan Chris di tahun 2000. Mereka lalu memiliki anak laki-laki yang diberi nama Daniel. Kevin tentu aja merasa dikhianati. Bahkan Chris dan Kevin beneran bertengkar di dalam ring tinju dan di belakang layar. Tapi ya, apa yang bisa Kevin perbuat? Nancy memilih Chris, mereka sudah hidup sebagai keluarga dan sudah jadi keluarga yang sangat bahagia. Chris adalah ayah yang baik. Bahkan setelah dia menikah dengan Nancy dan punya anak lagi, Chris masih sangat dekat dengan anak dari hasil hubungannya dengan istri pertama, yaitu Daniel dan Megan. Nancy juga memperlakukan anak tirinya dengan sangat baik. David dan Daniel meskipun beda ibu, tapi beneran kayak saudara yang sangat-sangat dekat. Seumur hidupnya, Chris hanya punya 2 teman dekat, 2 teman wrestler lainnya, yang bernama Eddie Guerrero dan Dean Malenko. Mereka bertiga, Chris, Eddie, dan Dean sering disebut sebagai Tres Amigos atau The Three Amigos, 3 sekawan, karena mereka satu tim dalam salah satu pertandingan tinju. Eddie Guerrero adalah salah satu petinju yang sangat berbakat, dan hubungan antara Chris dan Eddie bukan cuma di ring tinju, mereka juga di real life itu berteman sangat dekat. Chris dan Eddie punya hubungan spesial yang maksudnya beneran teman sejati banget. Bisa dibilang soulmate. Mereka sama-sama pro wrestler, jadi mereka sama-sama paham, sama-sama ngerti, punya experience yang sama, punya problem yang sama, tantangannya sama. Dan bukan cuma itu aja. Istri mereka sama-sama berteman baik. Istri Eddie adalah seorang wanita bernama Vicky yang merupakan salah satu model wrestler juga. Vicky dan Nancy ini sama-sama sahabatan deket banget. Jadi bisa dibilang suaminya sama-sama sahabatan, istrinya sama-sama sahabatan. Jadi hubungan 2 pasang suami istri ini benar-benar deket banget. Nah, tragedi dimulai saat Eddie Benoit mengalami banyak cedera akibat wrestling. Seperti yang kalian tahu ya, SmackDown itu dibanting sana-sini, ditimpuk pakai kursi, diterjang, dilompatin. Gua nonton SmackDown yang ada di dokumentari, gue sampai ekstrim banget soalnya. Dan karena sudah bertahun-tahun melakukan hal ini, Eddie punya banyak cedera, tapi dia nggak pernah mau berobat. Eddie tahu kalau dia berobat, dia pasti disuruh istirahat. Dan dia tahu kalau dia istirahat, dia pasti udah nggak boleh lagi untuk beberapa waktu ikut pertandingan. Padahal kalau misalnya dia berhenti bertanding, bisa jadi dia langsung pamornya turun, nggak bakal terkenal lagi. Dia takut nggak terkenal lagi, nanti susah buat naikin nama dia lagi. Jadi Eddie bener-bener kayak, gua nggak boleh berhenti, gua harus terus maju. Dan untuk menahan semua rasa sakitnya, supaya dia bisa kuat bertahan, masih bisa bergulat, Eddie memutuskan untuk menggunakan banyak sekali obat-obatan terlarang untuk menahan rasa sakit dan juga untuk menaikkan kayak stamina. Vicky, istrinya, mulai khawatir karena Eddie beberapa kali overdosis, 2 kali diselamatkan, tapi yang terakhir kali, yang ketiga kalinya, Vicky bahkan udah nggak peduli lagi. Vicky inget banget dia cerita, ketiga kalinya Eddie overdosis, Vicky cuma ngeliatin doang, terus nggak dipeduliin. Vicky ngajak 2 anaknya untuk keluar pergi sekolah. Terus pas Vicky pulang, Eddie udah baik-baik aja. Jadi Vicky udah sebel, kayak
Dia nggak tahu lagi dia harus kayak gimana. Dia minta Eddie untuk berhenti, Eddie nggak mau. Minta Eddie untuk rehabilitasi sebentar, Eddie nggak mau. Jadi Vicky udah kayak, dia beneran nggak tahu dia harus ngapain lagi supaya suaminya bisa selamat. Suatu hari, Eddie datang ke pertandingan, tapi dalam pengaruh obat-obatan yang sangat kuat. Sampai akhirnya Eddie diberhentikan. Gara-gara Eddie diberhentikan, akhirnya Eddie bisa melakukan rehabilitasi. Dan lambat laun, Eddie sebenarnya kondisinya membaik. Vicky merasa senang karena Eddie membaik, dan ternyata setelah Eddie benar-benar sembuh, Eddie ditawarin lagi untuk bergulat. Dan disinilah Eddie memenangkan WWE Championship, sedangkan Chris memenangkan World Heavyweight Championship. Ini adalah dua championship yang paling bergengsi. Jadi bayangin, dua sahabat yang berbagi sedih dan senang bareng-bareng, masing-masing berhasil memenangkan ajang championship yang paling bergengsi. Mereka berdua sampai pegangan tangan di depan ring. Wow, epic moment banget. Nah, setelah championship ini, suatu hari mereka berangkat ke Minnesota naik pesawat untuk menghadiri acara tanding. Terus di pesawat, beberapa kali Eddie kayak pingsan waktu diajak ngomong, kayak sadar gak sadar gitu. Dan akhirnya waktu sampai di hotel, masing-masing pergi ke kamar mereka. Tiba-tiba Chris mendapat telepon yang mengabarkan bahwa Eddie meninggal dunia di kamar hotelnya gara-gara overdosis. Mulai dari kejadian inilah, kesehatan Chris menurun. Waktu Chris menerima telepon bahwa Eddie meninggal, Chris itu bukan nangis, tapi menjerit sambil menangis. Dan selama 1 bulan lebih, Chris setiap hari datang ke rumah Eddie untuk tidur di kasur Eddie, nangis sambil meluk bantal Eddie. Chris bahkan tampil di salah satu TV shows dan bilang, "Eddie, I love you." Chris beneran nganggep Eddie itu soulmate dia dan gak percaya Eddie pergi gitu aja ninggalin dia. Setelah Eddie meninggal, Vicky, istri Eddie juga mengalami depresi dan Nancy berusaha keras untuk membangkitkan Vicky kembali. Berkali-kali Nancy bilang ke Vicky, kamu harus kuat, kamu punya 2 anak. Anak kamu cuma punya kamu sekarang. Alasan kenapa Vicky bisa bertahan itu karena Nancy. Tapi Nancy saat itu gak sadar bahwa suaminya sendiri juga dalam posisi yang sangat-sangat buruk. Dan semenjak Eddie meninggal dunia, Chris benar-benar menutup diri, pendiam, dan gak banyak ngomong. Setiap hari Chris mulai menulis buku diary, dan juga dia baca Bible, karena sebelum Eddie meninggal, Eddie sering banget ngomong ke Chris, kamu harus cari agama, kamu harus berdoa pada Tuhan. Jadi secara nggak sadar, Chris membaca Bible itu sebenarnya karena dia pengen ingat dengan Eddie. Dan 2 tahun kemudian, tragedi yang sangat mengenaskan terjadi. Chris Benoit harusnya hadir dan tampil di salah satu event, yaitu event WWE Vengeance Night of Champions. Harusnya dia bertanding, tapi Chris nggak tiba di bandara. Harusnya dia udah ada di bandara dan tinggal dijemput, tapi nggak datang-datang. Jadi, salah satu teman Chris, wrestler juga, mencoba untuk nelpon petugas lembaga sosial untuk ngecek rumah Chris. Karena Chris beneran nggak bisa dihubungin, Nancy nggak bisa dihubungin, dan nggak ada orang yang tahu di mana Chris dan Nancy. Saat itu Chris dan Nancy tinggal di Fayetteville di Georgia, dan setelah beberapa kali lembaga sosial ngetuk pintu tetap gak dibukain, akhirnya petugas lembaga sosial menelpon polisi. Dan di sekitar jam 2.30 siang, polisi berhasil masuk ke dalam rumah Chris dan menemukan kejadian yang gak bisa mereka lupakan. Mereka menemukan mayat Nancy, ditemukan di kamar lantai atas dalam keadaan terikat dan dibungkus dengan handuk. Daniel ditemukan di dalam kamarnya sendiri, tanpa darah sedikit pun, tapi sudah meninggal. Sebelum polisi masuk ke ruangan terakhir, yaitu ruangan gym, dari celah-celah pintu mereka melihat ada orang. Dan saat itu polisi langsung ngeluarin pistol dan bilang, "Chris, kamu keluar, kamu sudah ditangkap, kamu harus menyerah, kita punya senjata." Tapi gak ada suara apapun, gak ada yang jawab, gak ada yang bergerak. Dan waktu polisi ngintip lagi, ternyata Chris sudah gantung diri. Dan saat itu juga polisi langsung menginformasikan bahwa Chris, Nancy, dan Daniel meninggal dunia. Tapi polisi nggak memberitahu keterangan tentang gimana dan kenapa mereka meninggal. Jadi informasi yang disebarkan oleh polisi itu cuma sebatas satu keluarga ini meninggal dunia. Begitu pihak WWE mendengar berita ini, mereka langsung meng-cancel acara yang harusnya berlangsung.
dan mengganti acara ini menjadi sebuah acara tribute untuk Chris. Banyak banget pro wrestler yang dipanggil untuk berkumpul dan mengingat semua kebaikan Chris dan juga meng-highlight beberapa pertandingan, beberapa achievement yang sudah didapatkan oleh Chris. Seberapa hebatnya Chris untuk dikenang oleh orang-orang. Tapi 24 jam kemudian, polisi akhirnya memberikan detail mengenai kematian keluarga Chris ini. Tapi, begitu polisi tahu bahwa Chris mencekik Nancy dan Daniel sampai meninggal dunia, lalu bunuh diri, pihak WWE langsung meminta maaf dan bersumpah untuk tidak pernah lagi menyebut nama Chris. Bahkan semua referensi, sejarah, dan semua yang dimenangkan oleh Chris, semuanya dihapuskan. Bahkan banyak banget wrestlers yang nggak berani untuk menyebut nama Chris. Dan saat itu banyak orang yang nggak percaya, kok bisa Chris membunuh istri, anak, dan lalu bunuh diri. Chris yang mereka tahu bukan orang yang kayak gini. Chris yang mereka tahu adalah seorang ayah yang baik, yang sayang dengan keluarganya. Jadi, ini adalah sebuah kenyataan yang sulit untuk diterima oleh banyak orang. Lalu, orang-orang mulai berpikiran jangan-jangan obat-obatan atau steroid yang disuntikan ke dalam tubuh Chris adalah penyebab kenapa Chris melakukan semua aksi ini. Tapi, pihak medis tidak menemukan steroid yang aneh. Satu-satunya hal yang mengerikan adalah hormon testosteron di dalam tubuh Chris itu 10 kali lebih banyak daripada orang normal. Makanya Chris punya otot yang kekar banget dan memang ternyata juga Chris sudah menyuntikkan hormon dari sejak di SMA. Bayangin aja, wow. Nah, salah satu petinju yang bernama Christopher Nowinski gak sengaja ingat dengan pertemuan dia terakhir kali sebelum Chris meninggal. Sekitar 6 bulan sebelum Chris melakukan aksi kejahatannya. Christopher ingat waktu itu dia lagi di backstage dan gak sengaja Chris nyamperin dia. Chris bilang, kamu sekarang lagi meneliti tentang kerusakan otak ya? Jadi Chris ini dulu memang mantan petinju, mantan pegulat, tapi karena punya cedera yang sangat parah, yaitu cedera di otak yang disebut dengan CTE atau Chronic Traumatic Encephalopathy. Sorry, bukan dokter. Christopher harus berhenti menjadi pegulat dan malah mendedikasikan dirinya untuk menginvestigasi lebih lanjut tentang CTE terhadap wrestlers. Jadi ini kan kecacatan gangguan otak yang diakibatkan oleh benturan-benturan. Nah, Christopher tertarik memang dari dulu untuk nyari tahu tentang CTE yang terjadi pada wrestler lain. Karena CTE ini sangat berbahaya, namanya gangguan otak. Kayak otak tuh membusuk, rusak, dan mempengaruhi sikap dan juga emosi. Dan waktu itu, nggak tahu kenapa Chris tahu tentang apa yang dilakukan oleh Christopher. Oke, namanya jadi mirip lagi Chris dan Christopher. Nah, Christopher memang sempat menelpon Chris 2 kali, tapi selalu Chris sibuk. Jadi, nggak pernah kesampe apa yang mau diomongin Chris ke Christopher. Mungkin Chris udah punya tanda-tanda dia tuh sebenarnya ngerasa ada sesuatu yang salah di otak dia. Nah, akibat kesaksian Christopher tentang Chris ini, sorry kalau kalian bingung Christopher. Akhirnya, Christopher menelpon ayah Chris dan bilang kayaknya kita harus coba autopsi dan periksa otak Chris. Dan bener aja guys, hasil autopsi otak dari West Virginia University yang melakukan penelitian terhadap otak Chris, ternyata di dalam otak Chris ada kerusakan yang nggak jauh beda dari pasien Alzheimer berumur 85 tahun. Otaknya nggak cuma rusak, tapi juga bengkak. Bahkan untuk Chris bisa hidup secara normal aja udah ajaib banget dengan kondisi otak yang kayak gini. Meskipun apa yang dilakukan oleh Chris adalah suatu hal yang salah, tapi nggak bisa dipungkiri kemungkinan besar akibat kerusakan otak yang dia miliki, cara dia berpikir, emosi, dan juga perilakunya sangat terpengaruh oleh penyakit ini, oleh kerusakan ini. Yang membuat gue menangis di film dokumenter ini adalah inget David, anak pertama Chris, dari istri pertama Chris, yang deket banget dengan Nancy dan juga adik tirinya. David bisa jadi adalah orang yang paling menderita akibat kejadian ini. Dia kehilangan sosok ayah yang selalu di pandangan dia seorang pahlawan. Dia kehilangan sosok ibu tiri yang baik hati banget. Dia juga kehilangan adik laki-laki yang dia udah anggap kayak adik kandungnya sendiri. Satu-satunya hal yang dicintai David dan Chris sebagai ayah dan anak adalah wrestling. Dan setelah Chris melakukan hal ini, David bahkan gak bisa lagi nonton wrestling.
David bahkan gak bisa nonton TV karena takut berita ayahnya, ibunya, dan adiknya disiarin. Dan parahnya lagi guys, orang dari WWE gak pernah sama sekali mengontak David. Gak ada ucapan bela sungkawa sama sekali. Cuma ada 2 wrestler yang pernah menghubungi David. Ini pun teman dari Chris. Petugas WWE sama sekali gak peduli dan bahkan menghapus nama Chris. Ya memang sih, Chris melakukan hal yang sangat salah. Tapi gue gak tahu guys, gue ngerasa sedih banget karena Chris do everything untuk bisa jadi pro wrestler. Dia ngorbanin semua hal cuman untuk jadi the best one, untuk menggapai cita-citanya. Gak peduli dia sakit, gak peduli dia kesulitan. Chris selalu perfect, selalu berusaha untuk tampil maksimal. Dan gue gak bisa bayangin kalau dia tahu setelah dia meninggal, nama dia bahkan gak ditulis satu pun di dalam sejarah wrestling. Tragedi ini juga merupakan sebuah tusukan terhadap organisasi WWE yang enggak dengan hati-hati merawat para pemain mereka. Bisa dibilang enggak peduli. Pemain mereka punya kerusakan yang sangat parah, kerusakan otak, dan mereka sama sekali enggak pernah mencoba untuk ngecek, enggak pernah coba untuk ngobatin. Dan akibat tragedi ini juga banyak banget aksi-aksi dalam wrestling yang tidak diizinkan lagi, terutama yang membahayakan otak. Penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol juga nggak boleh sama sekali dan ketat banget peraturannya. Jadi kasus meninggalnya Eddie, pembunuhan Nancy dan Daniel, serta bunuh dirinya Chris adalah sebuah peristiwa yang sangat kelam di dalam dunia wrestling. Dan juga menjadi pelajaran yang sangat-sangat pahit bagi mereka semua. Tujuan Eddie, Nancy, dan Chris adalah menghibur penonton dengan aksi sports mereka. Meskipun mereka harus menyakiti diri mereka sendiri dan membuat banyak sekali drama. Tapi pada akhirnya, they give too much, there's nothing left for them. Mungkin ini juga sebuah pelajaran bagi kita, to always choose ourselves. Kerja boleh, giat boleh, tapi in the end we only have ourselves. Dan untuk kalian yang pengen tahu lebih detail tentang kasus ini, kalian harus nonton The Dark Side of the Ring. Cuman 2 episode, bagus banget. Bahkan gua yang enggak suka wrestling, enggak suka nonton SmackDown, dan bahkan baru pertama kali nonton SmackDown gara-gara nonton dokumenter itu, gua amazed, speechless jujur. Dan sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dan kekeliruan dalam cerita ini. Dan thank you so much untuk kalian yang sudah menonton Ruang Gelap. See you guys on the next video, and please stay safe and stay alive.